Saudara, ratusan jamaah haji Mesir meninggal dunia ketika menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jamaah meninggal dunia akibat berbagai faktor, salah satunya cuaca panas ekstrim yang mencapai 52 derajat. Ratusan jasad jemaah haji yang meninggal dunia ini berada di daerah Aziziyah dan Hisa, Mekah, Arab Saudi. Mereka adalah jamaah haji dari Mesir. Jenazah ditutup kain ihram dan menunggu petugas mengangkut yang tergeletak di depan toko dan pinggir jalan raya. Petugas dari Arab Saudi kesulitan mengevakuasi jasad jamaah haji karena kondisi lalu lintas mengalami kemacetan. Penyebab kematian para jamaah haji ini diduga akibat dehidrasi karena sengatan panas yang ekstrim. Musim haji di Arab Saudi tahun ini, saudara, dilanda panas ekstrim dengan suhu berkisar antara 45 hingga 52 derajat Celcius. Saudara-saudara kita yang naik haji, saya ikut bersedih hati. Mereka itu seperti tidak punya nilai kemanusiaannya. Saya sedih sekali. Bergelentangan jenazah di pinggir jalan, di jalan raya. Saya kira mereka itu orang yang sedang istirahat itu, ternyata mereka sudah meninggal dunia, yang kehabisan oksigen. Saya lihat jenazah-jenazah itu kebanyakan dari dari Bangladesh, dari Mesir, Pakistan, orang-orang yang lintun itu semua lah kalau bahasa Sundanya. Nah, saya lihat tadi siang sudah pada meninggal, tapi belum ada penanganan. Hari ini saya sedang mabit di Mina. Ini ternyata barusan berjalan masih banyak, belum dievakuasi. Jenazah baru ditutupi dengan kain ihram saja. Informasi dari Tanah Suci akan disampaikan jurnalis Kompas TV Yasir Neneama. Yasir, kondisi jamaah Indonesia pasca puncak haji bagaimana keadaannya dan bagaimana pula penanganan ratusan jamaah Mesir yang meninggal dunia? Kondisi jemaah haji Indonesia kalau kita pantau ya, ini kondisinya dalam keadaan sehat, alhamdulillah, karena memang pelaksanaan puncak haji utamanya lempar jumroh dan juga mabit di Mina ini membutuhkan tenaga yang luar biasa begitu. Di satu sisi memang kondisi maktab ataupun tenda untuk menginap jemaah haji Indonesia khususnya reguler yang tidak memadai, lokasinya yang jauh, sehingga banyak jemaah haji Indonesia yang akhirnya memilih untuk menginap di area pelataran maktab atau menginap ataupun mabit di area sekitar pelemparan jumroh. Ini kami sempat memantau, ini padat sekali di sana, sehingga ketika adanya terjadi kepadatan tentu mengganggu kondisi kesehatan dari jemaah haji Indonesia. Namun terkait dengan kondisi kesehatan saat ini, karena memang pelaksanaan lempar jumroh yang masuk dalam nafar awal ini sudah selesai, sehingga jemaah haji Indonesia sebagian besar sudah tinggal satu lagi rangkaian wajib hajinya, yaitu melakukan tawaf wada yang nantinya akan dilakukan sehari ataupun 2 hari sebelum mereka pulang begitu. Untuk kami sendiri insya Allah tawaf wadanya akan dilakukan pada esok hari. Nah, itu untuk kondisi jemaah haji Indonesia. Nah, untuk jumlah ataupun jemaah haji Mesir yang meninggal dunia ini juga sebenarnya kami punya cerita begitu, Bella dan juga saudara, karena lokasi saat ini saya berada adalah lokasi Jalan Aziziyah. Pada saat pelaksanaan lempar jumroh, kondisi jalan ini sangat padat, apalagi pada saat siang hari cuacanya terik, sehingga banyak membuat jemaah haji ini tergeletak pingsan dan jatuh. Saya punya pengalaman menangani salah seorang jemaah haji Mesir yang waktu itu jatuh pingsan di area jalan ini dan akhirnya dibantu oleh tim medis dari petugas haji khusus Patuna. Kami memberikan pertolongan pertama, terus itu kami karena kondisinya yang sangat tidak memungkinkan sehingga harus adanya pertolongan dari ambulans begitu. Kondisi ini yang menyulitkan karena area jalan ini ditutup sehingga ambulans tidak bisa masuk ke dalam lokasi apartemen kami untuk menjemput ataupun memberikan pertolongan yang lebih baik lagi kepada jemaah Mesir yang waktu itu memang mengalami heat stroke dan juga dehidrasi. 3 jam menunggu, ambulans tak kunjung datang sehingga jemaah haji Mesir tersebut meninggal dunia, Bella. Saya sempat menyaksikan langsung bagaimana kondisi jemaah haji Mesir yang meninggal dunia ini. Waktu itu bingungan begitu, apa yang harus saya lakukan gitu bersama dengan tim medis, karena kami telah memberikan pertolongan yang baik, pertolongan yang cepat, dan tinggal mengharapkan bantuan dari
ambulans yang tiba. Namun 3 jam menunggu, ambulans juga tak kunjung datang, sehingga jemaah haji Mesir ini mau tidak mau akhirnya meninggal dunia begitu. Setelah kami cari tahu kondisi dari jemaah haji Mesir ini, ternyata ia adalah jemaah haji dengan menggunakan visa ziarah. Ini yang akhirnya menjadi problem selanjutnya, karena ketika mengetahui jemaah haji asal Mesir ini merupakan menggunakan visa ziarah, pihak kepolisian yang datang dan ingin memberikan penanganan terhadap jenazah jemaah haji ini pun tidak bisa langsung mengangkut. Nah, ini yang menjadi problem. Dan penanganan dari pemerintah Arab Saudi pun sangat ketat. Jika ada jemaah haji yang meninggal dunia dan memang sudah dinyatakan suratnya resmi, itu akan diproses dengan cepat. Nah, polisi akan datang, langsung diambil, kemudian dilakukan prosedur, dibawa ke Masjidil Haram, disolatkan, kemudian dimakamkan. Secepat itu kalau seandainya jenazahnya adalah jemaah haji resmi, namun tidak dengan jemaah haji non visa haji. Hampir sekitar 5 jam lamanya jenazah jemaah haji Mesir yang meninggal ini, yang menggunakan visa ziarah ini tergeletak di apartemen kami. Kami pun tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa memberikan support kepada keluarga yang ada, karena memang prosedurnya akan sangat sulit, begitu, karena dia terdata menjadi jemaah haji dengan visa ziarah. Mungkin hampir sekitar 6 jam lamanya begitu, barulah jenazah jemaah haji Mesir yang meninggal di lokasi kami ini baru diangkut oleh pihak kepolisian. Itu pun juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga yang melakukan lobi-lobi khusus, begitu akhirnya jemaah haji yang meninggal dunia dari Mesir ini akhirnya bisa dibawa keluar dari apartemen kami. Ini jadi sebuah pelajaran ya, bahwa penggunaan visa ziarah ini sangat berbahaya, karena ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi heat stroke ataupun jemaah haji itu mengalami luka ataupun kecelakaan, pihak pemerintah Arab Saudi tidak bisa melakukan penanganan karena tidak terdata resmi. Ini yang menjadi pembelajaran kita bersama. Dan kalau berbicara soal jemaah haji yang meninggal dunia, terutama jemaah haji Mesir, di area Jalan Aziziyah, lokasi saya melaporkan saat ini, tidak hanya satu yang tadi saya ceritakan, namun ada beberapa jemaah haji yang saya lihat langsung begitu, mereka tergeletak, mereka membutuhkan bantuan, kemudian sudah diberikan pertolongan oleh pihak kepolisian, pertolongan pertama, namun memang kondisinya sangat sulit begitu, sangat sulit, sehingga memang jemaah haji akhirnya meninggal dunia di lokasi. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, banyak jemaah haji yang meninggal tergeletak di jalan, itu benar adanya. Saya juga menyaksikan langsung bagaimana jemaah haji asal Mesir yang meninggal, dan pertolongannya pun sepertinya sulit karena memang ambulans yang tidak bisa masuk. Begitu, Bella, cerita bagaimana penanganan jemaah haji Mesir yang meninggal dunia. Menjadi pembelajaran dan juga informasi bagi warga yang ingin berhaji, jangan menggunakan visa non haji ketika ada di musim haji, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi Yasir sempat sampaikan, pemerintah Arab Saudi bisa memberikan penanganan secara cepat. Terima kasih Yasir Nene Ama dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali.